Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji atas nikmat karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita, terutama pada saya hari ini. Saya membersamai teman-teman lagi mengisi Kultum Tektok. Kali ini saya mau mengangkat sebuah tema. Nah, temanya itu adalah tentang tarawih rame, tapi rawatibnya titik 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 gimana? Nah, teman-teman hari ini siapa yang nggak sahur? Nah, di samping saya ada yang angkat jari. Terus ada lagi nggak tadi malam mungkin yang nggak ikut sholat tarawih di masjid? Adakah? Gimana kabar dengan soft sholatnya? Makin banyak apa makin maju? Kalau di tempat saya tadi malam tuh lumayan makin maju ya, terutama di soft yang ibu-ibu. Kalau hari pertama itu bisa mencapai 7 baris. Nah, kalau akhir-akhir ini cuma 2 atau 3 kayak gitu. Nah, semoga ini di tempat teman-teman softnya masih cenderung aman ya, stabil gitu. Nah, hari ini karena masih berkenaan dengan bulan Ramadan, maka saya mau mengangkat tentang sholat sunnah. Nah, salah satunya adalah sholat sunnah tarawih versus dengan sholat sunnah rawatib. Walaupun sebenarnya kalau sholat sunnah itu sendiri tuh nggak bisa dibanding-bandingkan ya teman-teman ya, karena yang namanya sholat sunnah itu tergantung pada kemampuan kita atau kita lagi cenderung mau istiqomah di mana sih? Nah, oke. Kelewat. Nah, salat. Salat itu merupakan pondasi utama bagi tegaknya agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa doa seorang mukmin adalah bentuk penghambaan atau ibadah yang terbaik. Salah satu bentuk dari doa tersebut adalah dengan mendirikan salat. Nah, pastinya ini adalah kalau kita ngomongin tentang salat wajib. Tapi gimana dengan salat sunnahnya? Nah, ada nggak teman-teman di sini yang belum tahu sholat rawatib itu apa? Ada nggak? Oke, kalau buat yang belum tahu, nah ini sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 12. Walaupun ada juga yang mengatakan itu 10 rakaat. Tapi di sini saya akan ngebahas yang 12 rakaat. Kapan aja sih dilakukan? Nah, itu ada 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang tadi 10 itu biasanya 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian nanti ada lagi 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin muslim yusalli lillah kulla yaumin Misnai asyrata raka'atan tatawuan ghairal faridah illa banallah lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba muslim salat karena Allah setiap hari 12 rakaat selain salat wajib kecuali Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini salah satu em, hadis Rasul. Kalau misalnya kita bisa melakukan sholat 12 rakaat, yang di sini yang dikatakan sebagai sholat sunnah rawatib, itu salah satu yang akan kita dapatkan besok insya Allah adalah Allah bangunkan rumah di surga. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai' minat nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raqatail fajar. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah tidak menjaga sholat sunnah
Beliau selalu menjaga dengan sangat perhatian, yakni terutama ketika 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah cerita yang pernah saya baca, Nabi itu, walaupun mungkin beliau sedang melakukan safar entah kemana gitu ya teman-teman, beliau itu tidak pernah melewatkan 2 rakaat sebelum subuh. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Rakatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi tadi ketika teman-teman kemudian baru tahu ya, oh ada ya namanya sholat sunnah rawatib gitu ya. Jumlahnya 12 rakaat. Wah, ini kayaknya kok banyak banget gitu ya, berat banget gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memulai gitu ya, memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Terutama ini kalau yang 2 rakaat sebelum subuh itu di beberapa bacaan memang Nabi itu nggak pernah meninggalkan gitu ya. Beliau selalu mengusahakan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kemudian teman-teman udah bisa istiqomah gitu ya, kemudian mau nambah meningkatkan eh, yang pengen dilakukan mungkin karena sekarang mungkin kita lagi getol-getolnya gitu ya sholat sholat sunat tarawih gitu di masjid mungkin nih setelah teman-teman pastinya sholat isya berjamaah dulu kan ya. Nah setelah sholat isya berjamaah di masjid mungkin menunggu masuk waktunya imam untuk mengajak sholat tarawih, teman-teman bisa sholat dulu 2 rakaat setelah isya. Nah, mungkin ketika kita mulai bisa melakukan istiqomah ini, bisa kontinu mengerjakan, semoga ini menjadi sebuah kebiasaan yang kalau misalnya teman-teman Ramadan sudah pergi gitu ya, kalau teman-teman sudah bisa sering melakukan, teman-teman tuh akan merasa, ih kayak ada sesuatu yang kurang ya kalau nggak ngerjain. Kayaknya kok ini tuh sesuatu yang nggak menenangkan gitu kalau nggak dikerjakan. Karena kalau misalnya sebuah kebiasaan itu ya teman-teman, kalau kita eh, meninggalkan atau lupa, kayak ada yang sesuatu harus gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita sholat atau mengerjakan ibadah atau ada banyak hal yang kita dapatkan selama Ramadan ya, misalnya kayak kita jadi lebih teratur makannya, tepat waktu, kemudian kita lebih menghargai waktu. Misalnya kan kita nggak boleh tuh makan setelah azan subuh. Nah, atau misalnya kita ngebangun kayak kebiasaan nih teman-teman yang ikut BMQ gitu ya. Nah, lebih teratur lagi mengajinya atau mungkin sholat isyaknya berjamaah. Nah, harapannya ketika teman-teman kemudian mulai membiasakan sholat rawatib gitu ya, entah mungkin tadi yang setelah isya atau sebelum subuh atau alhamdulillahnya bisa nambah di waktu yang lain tadi ya, hingga kemudian bisa genap 12 rakaat. Semoga itu bisa menjadi sesuatu yang teman-teman bisa tetap lakukan ketika Ramadan berakhir. Nah, itu juga menjadi salah satu keutamaan dari sholat sunnah rawatib teman-teman. Karena kenapa? Ketika kemudian kalau misalnya kita lagi getol-getolnya sholat tarawih gitu ya, tapi kan itu hanya bisa kita lakukan ketika Ramadan. Nah, ketika kita sudah membangun sebuah kebiasaan, misal kita udah terbiasa sholat rawatib habis isya gitu ya, itu nanti ketika Ramadannya sudah lewat, itu kita insya Allah akan terus continue. Yang tadi kalau tidak dilakukan merasa kehilangan gitu. Dan itu bisa dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Makanya memupuk sebuah kebiasaan itu bisa dimulai dari sekarang gitu. Mumpung kita lagi insya Allah imannya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Nah itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, menjadi penyempurna sholat wajib. Nah, seperti tadi teman-teman ketahui bahwa salah satu ibadah yang pertama kali dihisap itu setelah kita meninggal itu adalah sholat. Kebayang nggak sih teman-teman? Atau misalnya ketika kita sholat ya, kadang-kadang tuh ada aja pikiran yang tiba-tiba, tek, oh iya, tadi lupa apa gitu. Oh iya, kerjaannya belum selesai di bagian ini. Oh iya, codingannya ini nih ternyata solusinya gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu kan jadi kayak kita nggak konsentrasi ya. Sehingga harusnya jadi pertanyaan buat kita ya, ini sholat kita tuh gimana sih nilainya? Nah, kalau teman-teman kemudian melakukan sholat sunnah nih, seperti sholat sunnah rawatib tadi, nah insya Allah ini bisa ngebantu kita untuk menyempurnakan sholat wajib tadi. Kemudian yang ketiga, dibangunkan rumah di surga. Nah, ini kalau teman-teman sudah
bisa istiqomah gitu ya mengerjakan, karena sekali lagi yang namanya sholat sunnah itu kan kembali lagi ke kita ya, kita mampunya seberapa sih. Kalau kemudian kita bisa menggenapkan jadi 12 ya alhamdulillah gitu ya. Dan insya Allah Allah menjanjikan sebuah rumah di surga. Kemudian yang keempat itu keutamaan sholat rawatib adalah ini adalah salah satu salat yang dijaga sekali oleh Rasulullah. Nah, kalau kita mau mencontoh Rasul, ya berarti salah satunya mungkin kita bisa memulai dengan salat sunat rawatib. Oke, ngomong-ngomong soal istiqomah gitu ya, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Mungkin ini saya ambil cuplikan dari IG-nya Pak Adam Prabata. Ini juga kayaknya pernah ditampilkan slide-nya oleh Pak Andri gitu ya, terkait istiqomah gitu ya tadi. Kalau tadi kita bilang 12 kok berat banget ya. Tapi yang namanya istiqomah atau konsekuen itu teman-teman, itu nggak harus yang langsung di awal tuh 12 gitu. 12, 12, 12, 12. Nggak harus. Jadi teman-teman bisa mulai dulu dari 2 rakaat sebelum subuh, kemudian nanti nambah lagi 2 rakaat setelah isya gitu, nambah, nambah, nambah. Dan yang namanya konsekuen itu tidak harus selalu sama terus. Hari ini mungkin cuma bisa 2 rakaat sebelum subuh, besoknya bisa 4 rakaat, besoknya lagi dua lagi, itu juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tidak melewatkan. Tuh, baik. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ini menjadi pengingat tidak hanya buat teman-teman, tapi juga untuk diri saya. Untuk sama-sama, ayo mulai kita bangun kebiasaan yang mungkin insya Allah bisa tetap kita lakukan meskipun bulan Ramadan sudah berakhir. Karena ini sudah mencapai penghujung bulan Ramadan. Kalau ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya. Segala kesempurnaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.